Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi penelitian kami, yaitu mengenai mengukur kekasaran permukaan dengan menggunakan metode 2. Ini merupakan penelitian dari bagian dari Project Based Learning Methodology. Kami dari program studi teknik dengan mata kuliah melalui STEM 2301 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirtanindya STMT. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Erwinta Sembiring dengan NIM 2205531048. Perkenalkan, nama saya Manjalando Ginting dengan NIM 2205531055. Baik, perkenalkan nama saya Joriko Gunawan dengan NIM 22055311057. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 22055531063. Perkenalkan, nama saya Yogi Kurniawan RL dengan NIM 22055531064. Perkenalkan, nama saya Rona Gusli Asaria Nuraya dengan NIM 22055311065. Baik, saya lanjutkan. Kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan mengacu pada karakteristik atau sifat permukaan material logam yang berkaitan dengan ketidakrataan atau ketidakhalusan permukaan tersebut. Hal ini melibatkan penilaian dan pengukuran perbedaan tinggi rendah mikroskopis pada permukaan material. Pengukuran kekasaran permukaan dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif tentang variasi tinggi rendah, profil atau tekstur permukaan logam. Kemudian saya lanjutkan untuk kekasaran permukaan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pengaruh pada sifat mekanik. Kekasaran permukaan logam dapat memengaruhi sifat mekanik seperti kekuatan, kausan, dan ketahanan terhadap retakan. Permukaan yang kasar dapat menghasilkan konsentrasi tegangan yang lebih tinggi dan mempercepat kausan dan kelelahan material. Oleh karena itu, pemahaman dan pengendalian kekasaran permukaan penting dalam merancang komponen logam yang tahan terhadap beban mekanis. Yang kedua, pengaruh pada proses manufaktur. Dalam proses manufaktur logam, kekasaran permukaan memainkan peran penting. Permukaan yang kasar dapat menyebabkan kesulitan dalam pemasangan, pengelasan, atau proses finishing. Pemahaman tentang pengaruh kekasaran pada proses manufaktur membantu dalam perencanaan dan pemilihan metode produksi yang sesuai. Yang ketiga, pengaruh pada korosi. Kekasaran permukaan juga dapat memengaruhi tingkat korosi pada material logam. Permukaan yang kasar memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga meningkatkan area yang tersedia untuk reaksi kimia dengan lingkungan. Oleh karena itu, permukaan yang kasar cenderung lebih rentan terhadap korosi daripada permukaan yang halus. Baik, saya lanjutkan tujuan mencari kekasaran permukaan. Ada beberapa tujuan utama dalam mencari kekasaran permukaan pada material, antara lain. Yang pertama, evaluasi kualitas. Pengukuran kekasaran permukaan digunakan untuk mengevaluasi kualitas permukaan material. Permukaan yang kasar atau tidak rata dapat menjadi indikasi adanya cacat produksi, kesalahan proses manufaktur, atau masalah lainnya. Dengan mengukur kekasaran permukaan, dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian kualitas
yang lebih baik untuk memastikan bahwa material memenuhi standar dan spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, prediksi kinerja. Kekasaran permukaan dapat memberikan informasi penting tentang bagaimana material akan berkinerja dalam aplikasi tertentu. Misalnya, dalam konteks gesekan dan keausan. Kekasaran permukaan dapat mempengaruhi tingkat gesekan, kekuatan adhesi, dan keausan material. Dengan mengukur kekasaran permukaan, dapat dilakukan prediksi awal tentang bagaimana material akan berperilaku dan bertahan dalam kondisi penggunaan yang sebenarnya. Tiga, optimasi proses manufaktur. Pengukuran kekasaran permukaan digunakan untuk mengoptimalkan proses manufaktur dengan memahami bagaimana parameter seperti kecepatan pemotongan, tekanan, atau metode finishing mempengaruhi kekasaran permukaan. Dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan pada proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi cacat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Analisis keausan dan kelebihan. Kekasaran permukaan berhubungan erat dengan kinerja material terkait keausan dan kelelahan. Pengukuran kekasaran permukaan dapat memberikan wawasan tentang karakteristik permukaan yang dapat mempengaruhi kinerja, keausan, dan kelelahan material. Ini membantu dalam analisis kelelahan material terhadap bahan mekanis yang berulang dan membantu dalam perencanaan umur pakai perawatan material. 5. Perancangan komponen. Pengukuran kekasaran permukaan digunakan dalam perancangan komponen logam. Informasi tentang kekasaran permukaan membantu dalam menentukan toleransi yang sesuai. Pemilihan metode finishing yang tepat dan pemilihan material yang cocok untuk aplikasi yang diinginkan. Dengan demikian, kekasaran permukaan dapat menjadi faktor yang penting dalam merancang komponen yang dapat memenuhi persyaratan dan kinerja yang diharapkan. Baik, saya lanjutkan. Langkah-langkah mengukur kekasaran permukaan. Menghitung kekasaran permukaan spesimen kering dengan kedalaman 0,6 mm. Yang pertama itu siapkan spesimen yang akan diukur. Yang kedua, gunakan mikroskop metalurgi untuk melihat kekasaran permukaannya. Yang ketiga, simpan hasil gambar kekasaran permukaan tersebut yang telah diamati menggunakan mikroskop dengan menggunakan software ImageJ. 4. Gunakan aplikasi ImageJ dan kalibrasi garis acuan dengan skala dikali dengan 100 dan satuan mm. Yang kelima yaitu gunakan aplikasi ImageJ dengan mengukur luas dengan panjang 2 mm dan simpan. Yang keenam, gunakan Photoshop dan buka file sebelumnya dan ukur jaraknya menggunakan skala yang sudah disediakan, kemudian simpan. Baik, selanjutkan. Yang ketujuh, buka file sebelumnya menggunakan ImageJ, tentukan garis center C point C terhadap garis X point X dan dibagi L. Next. Oke, yang ke-8 adalah hasilnya dibagi 2 acuan yang dipakai. 0,14673 dibagi 2 sama dengan 0,73365 atau 0,07. Yang ke-9, gunakan ImageJ dan tambahkan acuan di pokok kiri bawah sepanjang 0,07 mm dan simpan. Yang ke-10, gunakan Photoshop dan cari garis center C point C terhadap garis X point X dan simpan. Yang ke-11, buka file sebelumnya menggunakan ImageJ. Ke-12, maka didapat hasilnya dan tambahkan 0,01228 tambah 0,02289 tambah 0,01492 dibagi 2 menghasilkan 0,025305. Dan yang terakhir, kemudian masukkan 1000 dibagi 0,02
dan hasilnya dikalikan dengan 0,253305. Maka didapat 361,5 atau 36 mikro. Baik, sekian presentasi dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan selamat malam.